Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif Al-Ghifari dari kelas 12 IPA 2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan, apa sih larutan itu? Larutan adalah campuran homogen dari dua senyawa atau lebih yang terdiri dari salah satunya zat terlarut dan salah satunya lagi zat pelarut. Nah, pengertian dari sifat koligatif larutan: sifat larutan yang tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut melainkan oleh jumlah terlarut dalam larutan tersebut. Jadi larutan ini tidak dipengaruhi oleh jenis zat apa yang terlarut dalam larutan tersebut, namun lebih ke jumlah seberapa banyak zat terlarut yang larut dalam larutan tersebut. Kemudian, apa itu zat terlarut? Zat terlarut adalah senyawa yang jumlahnya lebih sedikit atau solut dalam larutan. Nah, zat terlarut ini merupakan zat yang akan larut dengan zat pelarut atau zat yang terlarut dalam larutan. Kemudian apa itu zat pelarut? Zat pelarut adalah senyawa yang jumlahnya lebih banyak atau solvent dalam larutan. Nah, zat pelarut ini adalah zat yang melarutkan zat terlarut yang kemudian akan menjadi larutan. Selanjutnya ada satuan konsentrasi. Satuan konsentrasi di dalam sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama itu molaritas yang dilambangkan dengan M besar, kemolalan yang dilambangkan dengan M kecil, fraksi mol yang dilambangkan dengan X besar, persen massa yang dilambangkan dengan persen massa. Sifat koligatif berdasarkan kandungan elektrolitnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah larutan elektrolit dan yang kedua adalah larutan non elektrolit yang akan kita bahas di slide berikutnya. Sifat koligatif meliputi ada 4, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Satuan konsentrasi. Di satuan konsentrasi ini, seperti yang tadi sudah kita bahas, memiliki atau ada 4. Kita bahas satu-satu. Dari yang pertama itu molaritas. Molaritas yang dilambangkan dengan huruf M besar menyatakan banyak mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Jadi molaritas itu digunakan untuk menyatakan banyak mol suatu zat terlarut dengan satuan liter. Rumusnya yaitu molaritas atau M besar jumlah mol zat terlarut per volume larutan lambang liter atau satuan liter, yang kemudian bisa dipecah menjadi massa zat terlarut satuannya gram per molekul relatif zat terlarut atau mR dikali 1000 per volume larutan satuannya liter. Lanjut kita ke kemolalan yang dilambangkan dengan M kecil. Konsentrasi molal atau kemolalan menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kilo pelarut.
Jadi kemolalan ini digunakan untuk menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Kalau tadi molaritas untuk menyatakan dalam setiap liter, kalau ini menyatakan dalam sekilo atau 1000 gram. Rumus dari kemolaran bisa kita lihat di sini, yaitu M kecil atau kemolaran sama dengan jumlah mol zat per 1000 gram pelarut sama dengan N per P. Bisa kita pecah lagi menjadi GR atau massa zat pelarut per MR zat pelarut dikali 1 per P. P itu adalah massa pelarut, yang kemudian bisa kita pecah lagi menjadi tadi gram zat pelarut per molekul GR itu adalah massa zat terlarut per MR zat terlarut dikali 1000 per P zat berat zat pelarut. Kemudian lanjut ke yang ketiga, yaitu fraksi mol yang dilambangkan dengan X besar. Fraksi mol suatu zat menyatakan perbandingan banyaknya mol zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Jadi fraksi mol ini digunakan untuk mengetahui perbandingan banyaknya mol zat pelarut dalam satu larutan itu berapa, atau zat terlarut dalam satu larutan itu berapa. Rumus fraksi mol bisa kita lihat di sini. XA atau mol zat pelarut sama dengan N atau mol zat Na atau mol zat pelarut per Na ditambah Nb atau total dari mol larutan atau mol larutannya ya. Kemudian XB fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat pelarut per tadi mol total larutan. Kemudian untuk misal kita sudah mencari salah satu fraksi mol, terus kita ingin mencari salah satunya lagi, itu tidak perlu kita menghitung ulang keduanya, cukup dengan rumus XA plus XB sama dengan 1. Jadi kita tinggal masukkan fraksi mol yang sudah diketahui dan kemudian dikurang oleh 1 yang kemudian akan menghasilkan fraksi mol salah satunya. Oke, lanjut kita ke nomor 4, yaitu ada persen massa. Persen massa digunakan untuk menyatakan massa suatu zat dalam gram yang terdapat dalam setiap 100 gram. Kalau tadi kemolaran itu 1000 gram, kalau persen massa itu dalam 100 gram. Persen massa dirumuskan dengan massa zat terlarut per massa larutan dikali 100. Jadi untuk mengetahui massa suatu zat yang terdapat dalam setiap 100 gram, rumusnya yaitu massa zat terlarut per massa larutan dikali 100. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sifat koligatif larutan elektrolit ada 4 seperti yang tadi kita sudah bahas di slide yang kedua. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Menurut hukum Raoult menyatakan bahwa besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dalam larutan. Dalam penurunan tekanan uap terdapat beberapa rumus, yaitu yang pertama, P atau tekanan uap komponen atau tekanan uap jenuh yang biasanya kita sebut tekanan uap jenuh,
sama dengan XA fraksi mol komponen fraksi mol dikali dengan P derajat atau sama dengan tekanan uap murni. Untuk mencari tekanan uap jenuh itu dibutuhkan rumus fraksi mol dikali tekanan uap murni larutan. Kemudian ada delta P sama dengan XT dikali P derajat A, atau juga bisa P derajat A dikurang P. Selanjutnya ada kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih bergantung pada kemolaran larutan. Makin tinggi kemolaran, zat terlarut makin banyak sehingga titik didih makin tinggi. Rumus dari kenaikan titik didih adalah delta TB atau kenaikan titik didih dilambangkan dengan TB atau delta TB sama dengan TB larutan per TB pelarut, atau bisa juga KB dikali M. KB adalah ketetapan titik didih pelarut dikali dengan molaritas. Selanjutnya ada penurunan titik beku. Besarnya titik beku bergantung pada kemolarannya. Makin besar kemolaran larutan, titik beku semakin rendah. Rumus dari penurunan titik beku adalah delta yang dilambangkan dengan delta TF. Penurunan titik beku sama dengan T larutan dikurang T pelarut, atau bisa juga sama dengan KF sama dikali M. KF yaitu tetapan titik beku pelarut dikali dengan molaritas. Kemudian yang terakhir ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik bergantung pada jumlah partikel dalam larutan. Rumusnya ditemukan oleh J.H. van Hoff saat dia menemukan hubungan antara tekanan osmotik larutan encer dengan persamaan gas ideal. Rumus dari tekanan osmotik yaitu dilambangkan dengan Pi sama dengan M besar dikali R besar dikali T, di mana M merupakan molaritas, R merupakan tetapan gas yaitu 0,082 liter atom per atau K mol, yang kemudian T adalah suhu yang satuannya merupakan Kelvin. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, kalau yang tadi adalah non elektrolit, yang ini mengandung elektrolit. Jadi yang membedakan hanyalah sekarang larutan memiliki kandungan elektrolit yang kemudian juga mengubah rumus dari sifat koligatif tersebut dengan menambahkan faktor Van Hoff pada setiap rumus perubahan sifat koligatif larutan. Bisa kita lihat di sini setiap rumus yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya itu ditambahkan dengan faktor Van Hoff yang dilambangkan dengan huruf I, yang dilambangkan dengan huruf I yaitu sama dengan 1 ditambah kurung buka besar 1 ditambah kurung besar kecil N dikurang 1 kurung tutup alfa kurung tutup besar. Nah, N merupakan jumlah ion elektrolit yang ada dalam larutan. Kemudian alfa itu merupakan derajat ionisasi atau disosiasi, yang sama dengan merupakan jumlah mol zat yang terionisasi per jumlah mol zat yang dilarutkan. Jadi dari rumus-rumus yang tadi sudah kita bahas itu hanya tinggal menambahkan faktor Van Hoff pada setiap rumus tersebut. Oke, kita lanjut
Oh iya, kemudian untuk larutan elektrolit itu dibedakan juga. Pada larutan elektrolit ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Contoh dari elektrolit kuat yaitu seperti HCl, NaCl, kemudian HNO3, HBr dan NaOH. Sedangkan elektrolit lemah seperti HCN, AlOH3, FeOH3, NH4OH. Nah, sedangkan kalau tadi larutan non elektrolit itu biasanya dia merupakan glukosa, urea atau alkohol. Nah, pada elektrolit kuat itu nilai larutan untuk elektrolit kuat nilainya itu sama dengan 1. Untuk larutan elektrolit lemah itu 0 kurang dari 1. Sedangkan untuk larutan non elektrolit itu nilainya 0. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Penurunan tekanan uap itu bisa kita lihat dari contohnya kolam apung, kadar garam di laut mati, dan saat ingin mendapatkan benzena murni. Nah, contohnya kalau kolam apung atau kadar garam yang ada di laut mati itu ketika kita berenang kita tidak tenggelam. Hal itu disebabkan oleh konsentrasi zat terlarut atau garam pada laut mati terlalu tinggi sehingga larutan tersebut tidak mudah menguap dan tekanan uap pun akan menurun. Kita lanjut yang kedua, yaitu ada penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku contohnya yaitu pembuatan es krim, terus cairan anti beku, dan penggunaan es batu untuk tetap membuat ikan segar. Nah, kita ambil contoh pembuatan dalam es krim saat praktek beberapa bulan lalu. Nah, pada saat praktek itu digunakan garam pada es batu untuk menurunkan suhu pada es batu agar es batu tersebut dapat bertahan atau dapat membeku dengan lebih lama agar suhu dingin tersebut dapat menyebabkan cairan susu yang ada di dalam kaleng itu membeku dengan lebih efektif. Kemudian kita lanjut kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih ini contohnya adalah air yang dipanaskan hingga mendidih, destilasi, penambahan garam saat memasak makanan. Nah, kemudian ada lanjutnya tekanan osmotik, yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah mencuci darah, pengawetan makanan, penggunaan garam untuk membasmi lintah. Nah, kita ambil contoh yaitu mesin atau mencuci darah, mesin dialisis. Nah, biasanya pada penderita gagal ginjal harus menjalani pengobatan berupa mencuci darah, di mana molekul kecil seperti urea akan melewati membran semi permeable dan berpindah ke dalam cairan lain sebelum kemudian dibuang. Nah, pada proses ini molekul besar seperti protein tidak dapat melewati membran sehingga akan tetap di dalam darah. Oke. Selanjutnya, hanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan.
Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.